Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, program Lensa Banjar Sepekan kembali hadir menemani Anda untuk edisi hari ini. Program ini menghadirkan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Lydia Nadifa, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias, dan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman hadiri pertemuan koordinasi tim percepatan penurunan stunting Kabupaten dan Kota tingkat Kabupaten Banjar tahun 2022. Pertemuan yang bertujuan membahas perencanaan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar ini turut dihadiri Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Hawardoyo. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias, dan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman hadiri pertemuan koordinasi tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Kota tingkat Kabupaten Banjar tahun 2022 di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar. Bupati Banjar mengatakan pertemuan ini bertujuan membahas perencanaan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar. Mengingat frekuensi angka stunting di Kabupaten Banjar mencapai 40,2% dan ini terbilang tinggi dari angka stunting nasional yakni 24,4%. Bupati berharap dari pertemuan ini bisa membawa dampak positif bagi stakeholder terkait, baik dari tingkat kabupaten kota, provinsi hingga nasional, guna berkomitmen memaksimalkan kerja tim percepatan penurunan stunting. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Hasto Hawardoyo mengatakan, maksud dan tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membangun komitmen bersama pemerintah Kabupaten Banjar untuk mengurai permasalahan dalam upaya penurunan angka stunting. Hasto optimis Kabupaten Banjar bisa menekan angka stunting tersebut, yakni melalui program-program dan inovasi yang telah ada. Saya kira kita ingin sekali dengan Kabupaten Banjar, ada Pak Bupati, ada Pak Wakil Bupati, untuk membangun komitmen bersama dalam rangka percepatan penurunan stunting. Saya kira itu, dan kami ingin juga tadi seperti yang disampaikan Bu Bupati tadi, mengurai permasalahan ya, dan ternyata sudah dijawab oleh Bu Bupati, Pak Bupati, dan juga Pak Kepala Bapeda sudah terurai permasalahan yang ada. Tinggal nanti intervensinya. Mudah-mudahan angka 40,2% bisa terjun di bawah 20%. Mungkin harapannya Pak? Jadi harapan saya begini, peran serta masyarakat memang harus dilibatkan. Dan tadi Bu Ketua Tim Penggerak PKK sudah terus turun ke bawah, mengajak dasar dapur sehat atas stunting, itu bentuk gotong royong dari masyarakat. Karena kalau ada masalah yang paling dasar itu sebetulnya pemerintah itu kemampuannya seperti gajah menurut saya. Yang bisa menyelesaikan ya rakyat itu sendiri. Nah makanya dapur sehat atas stunting, gotong royong di tengah masyarakat, Bapak asuh anak stunting menjadi sangat penting. Itu harapan saya, dan saya optimis karena kelihatan semangatnya, komitmennya kelihatan. Salah satu narasumber, yakni Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias mengungkapkan, hambatan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Banjar, yaitu kurangnya partisipasi dan gotong royong masyarakat. Namun, melalui inovasi-inovasi yang ada, salah satunya inovasi Gitaku yang terus mengajak keluarga dan masyarakat untuk mensukseskan gerakan pencegahan dan penurunan stunting. Pada tahun 2022, saya sudah siap untuk melaksanakan. Setelah MUU, saya meluncurkan next program Gitaku, yaitu gerakan bina masyarakat desa berkualitas dan unggul. Kalau tadi katanya KU itu adalah merupakan Kulon Progo, daerah yang tentunya pernah Bapak pimpin, maka di sini harapan kami dengan adanya TPPKK meluncurkan program Gitaku, kita bisa menggerakkan bina masyarakat desa berkualitas dan unggul. Ini merupakan inovasi murni Pak dari kami selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, yang tentunya juga saya mengarahkan segenap kader kita se-Kabupaten Banjar untuk turut mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Lydia, Melda, Suara Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menerima audiensi dan silaturahmi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru, Heri Sumartono bersama rombongan di Mahligai Sultan Adam Martapura. Maksud dan tujuan audiensi ini adalah dalam rangka kegiatan untuk optimalisasi penerimaan perpajakan, khususnya untuk wilayah Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menerima audiensi dan silaturahmi Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Banjarbaru, Heri Sumartono beserta rombongan di Mahligai Sultan Adam Martapura. Heri Sumartono menjelaskan, maksud dan tujuan audiensi ini adalah dalam rangka kegiatan untuk optimalisasi penerimaan perpajakan, khususnya untuk wilayah Kabupaten Banjar. Pihaknya sedang merencanakan kegiatan penagihan PBB dari sektor perkebunan dan pertambangan di wilayah Kabupaten Banjar yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banjar. Heri berharap wajib pajak patuh melakukan kewajiban pembayarannya dan sinergi antara KPP Pratama Banjarbaru dengan pemerintah Kabupaten Banjar terbina lebih baik lagi. Jadi ini dalam rangka kegiatan kita untuk optimalisasi penerimaan perpajakan khususnya untuk wilayah Kabupaten Banjar, dan kita sedang merencanakan untuk kegiatan penagihan PBB dari sektor perkebunan dan pertambangan yang ada di wilayah Banjar. Kita bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banjar untuk menyelenggarakan kegiatan penagihan bersama. Diperkirakan nanti di pertengahan September kita akan mengadakan kegiatan ini. Harapannya Pak, apa? Ya, harapannya dengan kegiatan itu, yang pertama yang jelas wajib pajak agar patuh melakukan kewajiban pembayarannya, dan yang kedua sinergi kita dengan Kabupaten Banjar juga akan terbina dengan lebih bagus lagi. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyambut hangat audiensi tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada KPP Pratama Banjarbaru yang sudah memberikan pelayanan perpajakan optimal khususnya kepada masyarakat Kabupaten Banjar. Ditambahkan Bupati, sinergi antara pemerintah Kabupaten Banjar dan KPP Pratama Banjarbaru telah terjalin, bertujuan untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Banjar dalam mengakses informasi dan mendapatkan layanan perpajakan. Turut hadir perwakilan BPKAD Kabupaten Banjar, Kepala Cabang Bangkalsel Martapura, Kepala KP2KP Martapura beserta pengawas, dan beberapa staf KPP Pratama Banjarbaru. Lydia Rifah, Suara Banjar, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur serahkan dana bantuan UPZ Bangkalsel untuk kaum masjid di Kabupaten Banjar di halaman Mahligai Sultan Adam Martapura. Total dana yang diberikan sebesar 30 juta rupiah untuk 60 marbot, masing-masing mendapat sebesar 500 ribu rupiah. Para marbot tersebut berdomisili di 4 daerah, diantaranya Kiram, Pasayangan Selatan, Sungai Batang Ilir, dan Lok Baintan Dalam. Penyaluran dana zakat, infak, dan sodaka atau JIS melalui unit pengumpul zakat Bangkalsel akan sangat membantu para marbot atau kaum masjid di Kabupaten Banjar, terutama saat menghadapi situasi yang tidak menentu seperti saat ini, yaitu pasca pandemi COVID-19 dan harga barang pokok yang tidak stabil. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat menyerahkan dana bantuan UPS Bangkalsel untuk kaum masjid di Kabupaten Banjar di halaman Mahligai Sultan Adam Martapura. Menurut Bupati, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Banjar, dirinya mengapresiasi kepada Bangkalsel Cabang Martapura yang telah menyalurkan dana zakat, infak, dan sodako kepada kaum masjid. Dan sebagai penerima, diharapkan dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Bupati Banjar juga berharap kepada Bangkalsel untuk bisa selalu terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Banjar, khususnya nasabah setia, serta dapat memberikan sumbangsi optimal untuk perkembangan perekonomian daerah. Sementara itu, Kepala Cabang Bangkalsel Martapura Iwan mengatakan, pemberian dana bantuan ini merupakan salah satu kepedulian pimpinan dan pegawai untuk menyisihkan sebagian penghasilannya yang diberikan kepada kaum masjid yang membutuhkan. Adapun total dana yang diberikan sebesar 30 juta rupiah kepada 60 marbot, masing-masing sebesar 500 ribu rupiah per orangnya. Marbot tersebut berdomisili di 4 daerah di Kabupaten Banjar, yaitu Kiram, Pasayangan Selatan, Sungai Batang Ilir, dan Lok Baintan Dalam.
Kegiatan hari ini adalah salah satu bentuk kepedulian Bank Kalsel terhadap para kaum masjid, di mana kegiatan dana yang kami gunakan untuk bantuan ini adalah dana dari zakat pegawai Bank Kalsel. Berapa kalau boleh tahu totalnya, Pak? Totalnya untuk yang kali ini ada kita dapat dana 30 juta. Oh, ini untuk... Masing-masing dapat 500 ribu. Oh, ini satu orang lah. Jadi 60 nanti. Oh, ini bakal berlanjut atau? Masih ada kan sisanya 29 orang yang belum kita bagikan. Oh, ini. Karena memang terkendala memanggil orang banyak kan. Oh, oke. Jadi nanti kita serahkan. Kan ini untuk 4 daerah aja, Pak. Untuk daerah yang lain seperti apa tadi, Pak? Kita sesuaikan, dan ini insya Allah mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Jadi semua kaum di Kabupaten Banjar bisa kita dapat. Karena kalau kita melihat angka jumlah kaum berapa komentar? Kabupaten Banjarnya ada. Nah, nggak mungkin kan kita semuanya. Jadi kita bertahap dan kita jangkau. Mudah-mudahan bisa semuanya. Inilah kami rasakan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, sebanyak 18 pengurus kelompok kerja atau Pokja Bunda PAUD Kabupaten Banjar dikukuhkan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan sebanyak 19 pengurus Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Banjar dikukuhkan Bunda PAUD Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias di Mahligai Sultan Adam Martapura. Pengukuhan ini disaksikan beberapa kepala SKPD, camat se-Kabupaten Banjar dan sejumlah undangan. Pengukuhan kelompok kerja Bunda PAUD Kabupaten Banjar periode 2022-2024 dan Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Banjar tahun 2022 berlangsung hikmat dan lancar. Sebanyak 18 pengurus kelompok kerja atau Pokja Bunda PAUD Kabupaten Banjar dikukuhkan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan sebanyak 19 pengurus Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Banjar dikukuhkan Bunda PAUD Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias di Mahligai Sultan Adam Martapura. Pengukuhan ini ditandai dengan penyematan selempang oleh Bunda PAUD Kabupaten Banjar yang diwakili oleh Bunda PAUD Kecamatan Cintapuri Darussalam. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, koordinasi sangatlah penting baik dari tingkat kecamatan maupun desa. Melalui pengukuhan ini, Bunda PAUD yang sudah dikukuhkan dapat menyempurnakan program yang akan dilaksanakan. Bupati juga meminta doa dan dukungan untuk selalu bergandengan tangan dan bekerja sama dengan wakilnya, sehingga program Bunda PAUD maupun pemerintah daerah didukung penuh oleh pemerintah daerah, kecamatan, dan desa. Sementara Bunda PAUD Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias mengatakan, Ketua Tim Penggerak PKK dan Bunda PAUD berperan penting terhadap penurunan percepatan angka stunting di Kabupaten Banjar. Ia pun juga mengucapkan selamat kepada Pokja PAUD Kabupaten Banjar dan Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Banjar yang telah dikukuhkan. Bagus, Rifa, Suara Banjar, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo memperkuat dan mengintegrasikan menjadi tugas pokok dan tujuan dari pengentasan permasalahan, yakni melalui para kader pembangunan manusia atau KPM se-Kabupaten Banjar. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias saat membuka pertemuan kader pembangunan manusia terkait 1000 hari pertama kehidupan tingkat Kabupaten Banjar. Kegiatan yang digelar selama 2 hari tersebut diikuti 290 orang dari desa dan kelurahan se-Kabupaten Banjar. Memperkuat dan mengintegrasikan menjadi tugas pokok dan tujuan dari pengentasan permasalahan, yakni melalui para kader pembangunan manusia atau KPM se-Kabupaten Banjar. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias saat membuka pertemuan kader pembangunan manusia atau KPM terkait 1000 hari pertama kehidupan tingkat Kabupaten Banjar. Kegiatan tersebut digelar selama 2 hari, diikuti 290 orang dari desa dan kelurahan. Melalui dinas terkait, Nurgita Tias berharap agar bisa memecahkan beberapa permasalahan penting yang dihadapi. Salah satunya adalah stunting yang ada di Kabupaten Banjar. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin kegiatan pada hari ini peran saya selaku Ketua TPPKK Kabupaten adalah untuk memperkuat dan mengintegrasikan apa saja yang sebenarnya menjadi tugas dan pokok serta tujuan dari pengentasan permasalahan yang kami titip lewat para kader
pembangunan manusia se-Kabupaten Banjar dengan kelurahan yang jumlahnya kurang lebih 290. Ini juga akan dilaksanakan secara 2 angkatan, 2 hari berturut-turut, dan harapan kami tentunya melalui dinas terkait ini merupakan apresiasi yang baik yang dapat kita laksanakan agar kiranya kita bisa memecahkan beberapa permasalahan-permasalahan penting. Salah satunya yaitu stunting yang ada di Kabupaten Banjar. Ini merupakan sesuatu yang tentunya juga harus dikolaborasikan dari seluruh stakeholder terkait atau organisasi. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Yasna Hairina, mengatakan permasalahan stunting tidak hanya diurusi oleh sektor kesehatan saja, akan tetapi perlu sinergi dari sektor yang lainnya, seperti KPM dari semua desa dan kelurahan, sehingga pesan-pesan dari sektor kesehatan bisa lebih sampai ke masyarakat. Karena pekerjaan stunting ini tidak bisa dihandle atau diurusi oleh sektor kesehatan saja, jadi perlu sinergi dari sektor yang lain. Nah, di Kabupaten Banjar, kadar pembangunan manusia ini kan ada di semua desa. Jadi insya Allah melalui mereka pesan-pesan di sektor kesehatan itu bisa lebih sampai ke masyarakat. Ya, jadi bersinergi. Jadi 2 tambah 2 tidak hanya sama dengan 4, kalau sinergi bisa sama dengan 6, bahkan lebih lagi. Itu yang diharapkan. Jadi pesertanya diikuti siapa aja? Dari semua desa kelurahan, 290 ya. Hari ini karena kan tempatnya terbatas, jadi besok sambung lagi 1 angkatan. Hari ini 150, besok 150. Oh, dibagi 2 Bu. Ya. Salah satu narasumber, Dian Patriatmini Utami, mengatakan sangat perlu meningkatkan kapasitas KPM di desa dan kelurahan karena angka stunting yang masih tinggi di Kabupaten Banjar. Tugas KPM adalah untuk melakukan pendataan dengan benar dan pendampingan dalam mengatasi masalah stunting. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kabupaten Banjar maju, mandiri, agamis. Mitra Kominfo, BKPSDM Kabupaten Banjar menggelar pendalaman materi praktek kerja lapangan atau PKL di Klat Dasar Angkatan 90 di Aula BKPSDM Banjar. Pelaksanaan PKL di Klat Dasar Mediator Industrial yang diikuti 5 peserta yaitu 3 orang dari Kabupaten Banjar dan 2 orang dari Kota Banjarmasin ini dibuka Direktur Bina Mediator Hubungan Industrial Tim PPSDM Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Adriani. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur diwakili Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menyambut kunjungan Direktur Bina Mediator Hubungan Industrial Tim PPSDM Kementerian Ketenagakerjaan Adriani di Aula Kantor BKPSDM Kabupaten Banjar. Kegiatan yang diselenggarakan BKPSDM Kabupaten Banjar ini yakni tentang pendalaman materi praktek kerja lapangan atau PKL di Klat Dasar Angkatan 90 yang dibuka Direktur Bina MHI Adriani dan dihadiri Widya Iswara Ahli Utama Sahat Sinurat. Selain itu, Kepala Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar, PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar, serta Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Pelaksanaan PKL di Klat Dasar Mediator Industrial diikuti 5 peserta, yaitu 3 dari Kabupaten Banjar dan 2 dari Kota Banjarmasin. Pelaksanaan PKL direncanakan selama kurang lebih 3 minggu. Direktur Bina Mediator Hubungan Industrial Tim PPSDM Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Adriani menyampaikan, tujuan kegiatan adalah untuk menyediakan mediator atau pejabat fungsional yang dibina Kementerian Ketenagakerjaan agar menjadi mediator yang handal dan berkompeten. Selain itu, bisa melaksanakan di lapangan dengan baik, mampu menciptakan keharmonisan antara pekerja dan pengusaha, sehingga banyak menciptakan lapangan kerja baru, serta dapat mengentaskan pengangguran dan kemiskinan, baik di Kabupaten Banjar maupun di Kalimantan Selatan. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, kegiatan tersebut adalah wujud nyata upaya pemulihan ekonomi daerah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banjar yang didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Sekda Banjar menambahkan, untuk bisa memulihkan ekonomi, fasilitasi, dan keberadaan mediator melakukan pembinaan hingga harmonisasi antara pengusaha dengan serikat pengusaha, pekerja dengan serikat pekerja bisa harmonis, hingga salah satu keuntungan ada pendapatan asli daerah atau PAD yang didapatkan dari pajak dan retribusi yang dilakukan. Sekda juga mengatakan Kabupaten Banjar belum memiliki mediator karena mediator yang sebelumnya sudah purna tugas. Hilman berharap 3 orang dari Kabupaten Banjar menjadi ujung tombak pemulihan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan usaha dan investasi yang ada di Kabupaten Banjar agar bisa berjalan dengan baik dan harmonis, sehingga produktivitas juga pertumbuhan ekonomi meningkat sesuai dengan visi Bupati Banjar, yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan agamis atau manis. Upaya pemulihan ekonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar dengan alhamdulillah didukung dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan kehadiran Ibu Direktur pada hari ini. Seperti yang disampaikan Ibu Direktur tadi, untuk bisa memulihkan ekonomi berarti dunia usaha itu harus bergerak. Nah, dunia usaha bergerak, investasi bergerak, terlibat di dalamnya adalah pengusaha dan tenaga kerja. Nah, fasilitasi dan keberadaan mediator yang melakukan pembinaan hingga harmonisasi antara dunia usaha, pengusaha dengan serikat pengusaha, pekerja dengan serikat pekerja itu bisa harmonis hingga salah satu keuntungan tadi kan ada pendapatan asli daerah yang didapatkan dari pajak dan retribusi dari kegiatan usaha yang dilakukan. Nah, karena inilah dan kebetulan di Kabupaten Banjar kita belum memiliki mediator karena 2 mediator yang sebelumnya purna tugas. Nah, hari ini ada 3 orang yang ikut diklat dasar mediator. Harapannya mereka inilah seperti yang disampaikan tadi ujung tombak bagaimana pemulihan ekonomi, perputaran ekonomi melalui kegiatan-kegiatan usaha dan investasi yang ada di Kabupaten Banjar bisa berjalan dengan baik dan harmonis hingga produktivitas itu meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga harapannya semakin meningkat yang tujuan akhirnya seperti yang disampaikan tadi, seperti sebagaimana visi dari Pak Bupati untuk menunjukkan masyarakat Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis itu bisa dipenuhi. Nah, kalau ini bisa harmonis, tentunya pengusaha akan bisa berusaha dengan tenang, pekerja bisa bekerja dengan tenang, akhirnya semua bisa nyaman bekerja, pasti orang akan lebih tertarik untuk berinvestasi misalnya di Kabupaten Banjar ini. Makin banyak orang yang mau berusaha, kalau banyak orang berusaha, pasti akan banyak lapangan kerja yang tercipta. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan sangat menghargai sekali, sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Gubernur beserta jajarannya, termasuk Bapak Bupati Kabupaten Banjar, karena disinilah lokasinya dilaksanakan. Fahrizal Zidan, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, dalam rangka joint production antara GPR TV dengan Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Kepala Divisi Hubungan antara Lembaga GPR TV, Teguh Imawan sambangi LPPL Suara Banjar yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah 40 Martapura. Kunjungan dimaksud merupakan yang kedua tentang kerjasama untuk membuat program Rumah Adat Banjar dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang ada di Kabupaten Banjar. Dalam rangka joint production antara GPR TV dan Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Kepala Divisi Hubungan Antar Lembaga GPR TV Teguh Imawan sambangi LPPL Suara Banjar yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah 40 Martapura. Disambut hangat Kepala Studio LPPL Radio Suara Banjar Ahmad Effendi dan Umar Ma'ruf, Manajer Pemberitaan dan Penyiaran, rombongan GPR TV menyempatkan talk show selama 15 menit terkait kunjungannya tersebut.
Kunjungan dimaksud merupakan yang kedua tentang kerjasama untuk membuat program rumah adat Banjar dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM Sasirangan yang ada di Kabupaten Banjar. Kunjungan Teguh kali ini ditemani 2 personil, yakni 1 kameramen dan 1 reporter yang bekerja sama menggarap program tersebut dengan 1 kameramen dan 1 reporter dari LPPL Suara Banjar. Teguh mengatakan, dipilihnya Kabupaten Banjar sebagai mitra GPR TV karena daerah tersebut memiliki lembaga penyiaran publik lokal atau LPPL Suara Banjar untuk menyiarkan produk atau kontennya ke tingkat nasional agar program-programnya dikenal oleh masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Teguh berharap selama 3 tahun ke depan kerjasama ini akan berkelanjutan dan berkesinambungan. Teguh juga menyebutkan pihaknya sangat mengapresiasi DKISP Kabupaten Banjar, di mana dalam kurun waktu 2 tahun, yakni pada masa puncak pandemi tahun 2020 lalu, DKISP Kabupaten Banjar tetap berkontribusi membuat konten untuk disiarkan di GPR TV, yakni melalui program Lensa Banjar Sepekan atau LBS. Kami ke sini ke Kabupaten Banjar sebenarnya merupakan kunjungan kedua. Jadi yang pertama tahun 2019. Jadi 2019 setelah itu adanya COVID, maka kami tidak ada lagi, dan 2022 pada kesempatan kedua ini kami kesini lagi untuk membawa semacam oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya itu semacam kerjasama tertulis. Jadi kalau 2019 itu masih informal, masih pendekatan, kemudian 2022 ini harapannya kerjasama tertulis. Harapannya dengan tertulis itu maka kerjasama lebih berkelanjutan. Jadi tidak tergantung kepada orang, karena orang itu bisa pensiun, bisa promosi, bisa rotasi. Nah, dengan kerjasama tertulis itu, maka harapannya kita 2-3 tahun ke depan bisa berkesinambungan. Nah, yang kedua, melakukan joint production, kerja bareng. Jadi kami GPR TV, Government Public Relation Televisi, dengan Diskominfo Banjar melakukan kerjasama. Dari GPR TV itu kami bawa 2 personel, jadi 1 kameramen, 1 reporter. Dari harapannya dari Diskominfo Banjar itu juga ada kameramen, ada reporter, dan ada 1 lagi hostnya. Jadi kenapa ada hostnya? Karena bisa hostnya itu logatnya bisa logat Banjar gitu loh. Jadi kayak bahasanya tuh pasti khas lah di antara orang-orang yang kami bawa. Jadi itu nanti hostnya terutama yang membedakan dari joint production itu liputannya kalau tidak salah tentang rumah adat Banjar dan UMKM Sasirangan. Jadi Kabupaten Banjar terkenal dengan Sasirangannya, dan dari rumah adatnya katanya sudah menjadi rumah yang harus dilindungi gitu. Bagus, Jidan, Suara Banjar melaporkan. Dibuat di sini. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi kali ini. Tidak lupa kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lydia Nadifa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.